Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Untuk berbagi antar sesama, apalagi berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Semangat ibadah puasa senantiasa memiliki makna, mengajarkan tentang makna kejujuran, kebenaran, keberanian, dan kesediaan menegakkan keadilan. Prosesi ibadah puasa adalah perwujudan integritas ibadah sosial, hablum minan nas, dan nilai-nilai religius, hablum minallah. Sekali lagi saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita selalu dapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Rindu kami padamu ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang tentunya mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang tokoh dan ulama yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan Islam modern di Indonesia, yaitu Kiai Haji Imam Zarkashi. Dan untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita seorang akademisi, dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga murid langsung dari Kiai Haji Imam Zarkashi di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, yaitu Kiai Haji Helmi Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai di acara sahur Ramadan kali ini bisa hadir bergabung bersama kami di studio sekarang ini. Boleh saya buka ya? Boleh ya Pak Kiai. Silakan Nyaman. sambil diminum tehnya Pak Kiai. Insyaallah saya sehat. Kita semua sehat. Alhamdulillah. Amin. Sobat BKN dimanapun berada, sebelum kita memasuki pembahasan terkait sosok dari Kiai Haji Imam Zarkashi, kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Kiai Haji Imam Zarkashi. Imam Zarkashi dilahirkan pada 21 Maret tahun 1910 di sebuah desa bernama Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kiai Haji Imam Zarkashi merupakan seorang ulama karismatik yang telah mempelopori berdirinya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikenal telah memadukan antara ilmu keislaman klasik dan nilai-nilai modern. Setelah menamatkan pendidikannya di banyak lembaga keagamaan, ia kemudian pulang ke Ponorogo dan pada 19 Desember tahun 1926 beliau mendirikan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI yang di kemudian hari menjadi salah satu ciri khas dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Sebagai seorang yang hikmah dalam dunia pendidikan Islam, pengajaran atau taklim bagi Zarkashi harus berkesinambungan dengan pendidikan atau tarbiyah. Ia memaknai keduanya secara berbeda. Pendidikan yang dimaksudnya adalah pendidikan mental kejiwaan dan akhlakul karimah, sedangkan pengajaran adalah pengembangan intelektualitas yang dicapai melalui pemenuhan ilmu pengetahuan. Ia dengan tegas mendahulukan pendidikan daripada pengajaran. Pada tanggal 30 April tahun 1985 pukul 21 waktu Indonesia Barat, beliau wafat di Rumah Sakit Umum Madiun dan dimakamkan berdekatan dengan Pondok Modern Darussalam Gontor bersama dua pendiri Pondok Gontor lainnya. Kiai Haji Imam Zarkashi merupakan seorang pelopor pendidikan Islam modern. Pondok Modern Darussalam Gontor sampai saat ini telah memiliki puluhan cabang yang tersebar dari ujung barat sampai timur Indonesia. Begitu pula jaringan Pondok Alumni Gontor telah membentuk sebuah jaringan keilmuan dan kebangsaan yang kokoh dan berperan dalam segala bidang. Kiai Imam Zarkashi pernah diminta menjadi anggota delegasi Indonesia saat peninjauan ke berbagai negara Uni Soviet pada tahun 1962 dan menjadi wakil Indonesia saat Muktamar Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah. Muktamar tersebut adalah Muktamar Akademi Islam Sedunia pada tahun 1972. Hal tersebut membuat Kiai Imam Zarkashi dikenal seluruh dunia. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Inspirasi Keteladanan Kiai Haji Imam Zarkashi bersama Kiai Haji Helmi Hidayat. Pak Kiai, barusan kita telah menyaksikan bersama terkait profil dari Kiai Haji Imam Zarkashi. Nah, dan publik mengerti ataupun kita juga yang di luar yang tidak ikut mondok di pesantren Gontor hanya mengenal dari literatur dan juga buku-buku yang membahas tentang terkait beliau. Nah, saya pengen bertanya langsung kepada Pak Kiai, seperti apa sih sosok dari Kiai Haji Imam Zarkashi yang Pak Kiai kenal? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Mas Gani juga. Pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dalam hidup saya dipertemukan dengan tokoh besar,
Kiai Haji Imam Zarkashi. Buat saya beliau tuh tokoh panutan saya, teladan saya. Saya menginjakan kaki di Ponorogo, Jawa Timur itu tahun 76. Tapi tidak langsung bergabung dengan Gontor karena saya harus masuk ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Yeah. Jadi di Gontor biasa itu orang yang tidak lulus atau kan kita menggunakan kalender berbeda, Samsia dengan Komariah. Jadi ketika SD sudah mulai ujian, sementara Gontor menggunakannya Syawal. Ya. Itu nggak ketemu. Kalau nanti tiba-tiba datang Gontor sudah melaksanakan sekolah, ya proses belajar mengajar, kami transit dulu di Ngabar, nah gitu ya. Tahun 76 saya di Ngabar. Itu kelas persiapan Pak Kiai? Bukan persiapan. Ngabar itu pesantren lain sebetulnya, tapi didirikan oleh salah satu alumnus Gontor, yaitu Kiai Haji Ibrahim Thoyib. Rata-rata begitu, jaraknya cuma 5 km dari Gontor. Tahun 77 saya harusnya masuk Gontor, tapi karena saya sakit baru tahun 78. Tahun 77 itu kebetulan Kiai Haji Imam Sahal itu meninggal dunia. Jadi saya tidak mengalami Gontor itu kan didirikan oleh Trimurti. Betul. Ya. Pertama Pak Sahal, Pak Zar dengan Pak Zainuddin Fanani. Pak Sahal meninggal dunia, saya tidak pernah bertemu beliau, almarhum, meskipun saya mendengarkan ketokohan beliau sangat luar biasa. Pak Zainuddin Fanani ini ada di Jakarta. Yeah. Jadi memang yang sentral menjadi Pak Imam Zarkashi. Nah saya melihat beliau ini tokoh besar luar biasa karena pertama begini. Cara kita melihat ketokohan seseorang itu dari visi pendidikannya. Ya betul Pak Kiai. Pertama-tama saya begitu tahu Gontor, di Gontor biasanya begitu kami menjadi mahasiswa baru, kemudian diadakan semacam namanya khutbatul arsh. Ya, khutbah pengenalan tentang Gontor. Dikenalkanlah kepada kami bahwa pendiri Gontor Trimurti. Trimurti ini kan istilah Hindu. Lah kami masuk pesantren Islam. Itu saja sudah membuat saya shock sebetulnya. Ini luar biasa nih pesantren ini. Pesantren kayak apa sebetulnya? Nama pendirinya aja Trimurti. Bayang saya Trimurti itu kan Dewa Siwa, Dewa Brahma, ya kan gitu kira-kira ya kan? Dan seterusnya. Kok digunakan? Ini istilah untuk pendiri nama Gontor Trimurti. Ternyata memang diam-diam dengan visi tajamnya para pendiri Gontor terutama Pak Imam Zarkashi ingin mengatakan bahwa inilah Gontor. Sebuah sekolah yang mengajarkan multikulturalisme. Yang percaya bahwa Islam harus dianut oleh para siswanya karena mereka muslim semua, tapi harus menghormati agama-agama lain di luar Islam. Itu Gontor. Sejak kami bocah, sejak kami sangat muda sekali, kami sudah diperkenalkan dengan multikulturalisme itu. Yang kedua, ketika saya sekolah di Gontor itu, siswanya datang dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Dari Belanda, Suriname ada, dari Thailand, dari Singapura, itu kawan-kawan saya itu dari banyak luar negeri. Tapi Mas Gani, jangan lupa, begitu kami di Gontor, nanti kalau ketahuan, saya kebetulan konsulat Jakarta dari Jakarta. Kalau kebetulan kami ini bergaul hanya dengan orang Jakarta saja, orang Kalimantan dengan orang Kalimantan saja, itu kami dipanggil oleh bagian pengajaran, dilarang, dihukum kami, tidak boleh. Kamu dari Jakarta tapi bergaulah dengan orang Kalimantan, dengan orang Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Papua dan seterusnya. Kita Indonesia. Jadi sebetulnya sejak kecil sekali kami ditanamkan bibit cinta Indonesia yang multikulturalis. Itu visi yang saya kagumi dari Pak Azhar. Oke, baik Pak Kiai. Jadi saya juga pengen lebih mengenal lebih dalam terkait bagaimana gagasan dari Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketika waktu sekitar tahun 1926, beliau kan mendirikan KMI atau Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang sekarang kita kenal sebagai pendidikan Pondok Pesantren Gontor kan Pak Kiai. Nah, dan itu sistem di Gontor sangat jauh berbeda dengan sistem pendidikan di luar. Nah, yang saya pengen tanyakan seperti apa perbedaan yang paling mencolok Pak Kiai dari Pondok Pesantren Gontor dengan pendidikan Islam yang di luar Gontor. Di luar Gontor. Baik. Pertama, mereka yang belum tahu Gontor harus tahu bahwa Gontor dibangun dengan 4 visi, 4 konsep pendidikan yang semuanya dari luar negeri. Bayangkan ya, Indonesia belum merdeka, cara pandang para pendiri Gontor ini sudah jauh ke depan. Pertama,
yang menginspirasi para pendiri Gontor dan Pak Zar itu adalah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Mesir. Di Mesir, betul. Apa yang diambil dari Al-Azhar? Sistem wakaf. Bahwa lembaga pendidikan itu harus wakaf karena manusia pasti mati. Betul. Tapi kalau bumi ini diwakafkan, berhenti dia, tidak bisa dibisniskan, bahkan oleh anak keturunannya. Jadi kalau Al-Azhar itu dengan sistem wakafnya bisa memberi beasiswa yang banyak, abadi, sudah 1000 tahun usianya gitu kira-kira kan. Masih ada sampai sekarang. Gontor harus kayak begitu. Tapi dari Al-Azhar diambil sistem wakaf. Ya kan? Kemudian juga diambil sistem dari Aligarh di India. Aligarh ini berada di India. Apa yang diambil? Yaitu inovasi pendidikannya. Karena itu inilah yang membuat Gontor agak berbeda. Anda bisa bayangkan saya tahun 76 ke Gontor itu. Di situ kan banyak rayon-rayon, banyak kamar-kamar. Itu kamar-kamar sudah menggunakan listrik yang sekarang sering kita lihat di kota-kota besar itu, kayak di apotek itu ya. Rayon Indonesia 1, rayon Indonesia 2, itu pakai lampu-lampu begitu. Ya tidak ada dalam pesantren salaf gitu kira-kira kan. Saya kaget, ini pesantren apa pertokoan gitu kira-kira. Jadi saya nggak merasa di sebuah pesantren waktu itu, padahal jauh di Ponorogo, ya. Itu inovasi pendidikan. Kemudian yang diambil juga adalah sanggit di Mauritania. Apa yang diambil? Yaitu kedermawanan para pengasuhnya. Karena itu Pak Zar, Pak Sahal, Pak Panani, guru-guru tidak ada yang digaji. Nah, bagaimana kehidupan mereka? Mereka diberikan semacam peluang untuk berbisnis. Bukan bisnis, tapi peluang saja. Misalnya begini, karena dapur itu tidak mungkin diisi semua santri ribuan datang ke satu dapur, bisa kebagian itu makan. Maka guru-guru diizinkan membuka dapur. Nah, gitu ya. Sebetulnya buat menampung dapur umum yang tidak mampu menampung banyak santri. Tapi kan di situ dapat keuntungan halal. Dari situlah bayaran mereka didapat. Itu kesederhanaan. Nah, yang terakhir itu Santri Deketan. Santri Deketan itu sebuah lembaga pendidikan yang damai, yang sejuk, ya banyak pohon dan sebagainya, itu diambil. Makanya Gontor sengaja dipilih di bawah sebuah gunung Wilis namanya, itu kan jauh dari peradaban, gitu kan, tersudut. Sekarang memang seolah-olah di pusat kota sekarang. Dulu enggak. Dulu di Ngabar saya masih bisa berenang di kali, gitu kan. Waktu saya lari pagi itu, sepanjang saya lari di Melarak itu nggak ada orang kayaknya kan, perjalanan bagus tapi nggak ada orang karena memang sedikit, memang di tengah sawah. Itulah Santri Deketan. Santri datang dari berbagai penjuru dunia, datang di sebuah persawahan di kaki gunung belajar. Anda bisa bayangkan nikmatnya sekolah di Gontor itu. Pak Kiai. Ya. Kalau melihat dari sistem pendidikan Pak Kiai yang di Gontor sama pendidikan Islam yang selain Gontor, baik. Itu kan Kiai Zarkasi itu mewajibkan pas ketika masuk sekolah itu 6 tahun Pak Kiai, kelas 1 sampai kelas 6. Betul. Sementara kan di luar dibagi 2 tuh Pak Kiai. 3 tahun kan, 3 tahun. Sanawi Aliyah gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih itu gagasan dari pemikiran Kiai Haji Zarkasi terkait sistem pendidikan di Gontor Pak Kiai? Itulah kecerdasan berikutnya yang harus saya tunjukkan. Beliau seolah-olah memantek kontrak gitu, harga mati. Kalau kalian ingin menyerap semua ilmu dari Gontor, harus dari mulai SMP sampai SMA berakhir. Dari Sanawiyah sampai Aliyah. Karena kan kami diterima setelah Ibtidaiyah, setelah SD kan itu kan. Sebab kalau berdiri di tengah-tengah bantet, orang Betawi bilang. Ya. Bayangkan saja, di tahun pertama, satu Sanawiyah berarti, kami boleh berbahasa Indonesia. Diajarkan perkenalan lah, umum sajalah gitu kira-kira. Bahasa Arab diajarkan selintas. Nanti menjelang akhir baru diajarkan bahasa Arab. Kelas 2 kami sudah mulai nih full bahasa Arab. Tapi di dalam fikih kami diajarkan sepenuhnya fikih mazhab Syafi'i. Kenapa? Sadar betul para pendiri Gontor ini bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu bermazhab Syafi'i, umat Islam di Indonesia. Ya kan? Betul. Karena itu supaya mereka itu tidak gagap pulang dari Gontor, tidak berlawanan dengan arus besar, dipersiapkan. Karena kan sangat mungkin di Gontor itu ada yang sampai kelas 3, sampai kelas 4 saja. Maka kelas 2 dimatangkan dulu fikih, yaitu Syafi'i. Itu kelas 2 kalau di luar itu 2 Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. Nanti ngomong fikih dulu ya. Kalau masih siswanya berlanjut betah di Gontor, baru di kelas 1 Aliyah atau kelas 4 KMI, kami diajarkan Bidayatul Mujtahid. Kayak karangan Ibnu Rushd. Di situ 4 mazhab, bahkan lebih dari 4 mazhab diajarkan.
Anda bisa bayangkan kelas 1 SMA, kelas 1 aliyah, kami disuruh memilih banyak mazhab. Itu kan kalau nggak mateng-mateng, itu bisa bertengkar. Itu kan, satu kelas itu bisa bertengkar. Itu banyak kasus lah gitu kira-kira. Itulah sebabnya Mas Gani, kenapa lulusan Gontor biasanya berwawasan luas, take easy going dengan mazhab, karena kami belajar mazhab. Ada yang satu bilang jilbab wajib, ada yang bilang tidak wajib. Anak Gontor itu biasa saja. Gitu kira-kira. Kenapa? Kami tahu hukumnya. Ada yang setelah bersentuhan ada bilang batal. Ada anak Gontor bilang bersentuhan tidak batal. Kami gak peduli. Yang peduli, yang penting dia sholat. Soal wudu bodo amat karena masing-masing punya mazhab. Itu di kelas 1. Di kelas 4. Kelas 4 satu. Iya. Nanti di kelas 2 aliyah atau kelas 5, kami baru diajarkan ilmu mantik, ilmu logika. Termasuk usul fikih. Usul fikih sebenarnya diajarin kalau di kelas 4 dan kelas 5. Usul fikih itu kan dasar-dasar filsafat fikih, filsafatnya. Kenapa ulama-ulama mengambil pendapat A dan B, itu pasti punya filsafat. Betul. Filsafatnya diajarkan kelas 2 atau kelas 5 KMI. Nah, jadi diajarkan dulu fikih, baru kenapa orang ulama berfikih? Karena dasarnya ini. Jadi Mas Gani, saya bahagia betul sekolah di Gontor, karena sejak awal saya sudah diajarkan filsafat. Ya kan? Ilmu mantik, ilmu logika. Dan seterusnya. Yang itu kemudian membekas kepada cara kami berpikir sekeluar dari Gontor. Jadi kalau Anda lihat anak-anak Gontor itu satu Gontor tapi beda mazhab, ya, satu Gontor beda partai, satu Gontor beda aliran, beda pemikiran. Biasa. Sejak awal kami begitu. Gitu kira-kira. Itu visi dari Pak Azhar. Itu di kelas kalau di kelas 6 gimana Pak? Nah, kalau kelas 6 itu sebetulnya belajar di Gontor tuh sampai kelas 5 selesai. Dah. Yang setahun pengabdian. Ya, setahun itu pematangan. Kami ngulang-ngulang pelajaran, ngulang-ngulang saja. Ya, supaya jangan sampai lupa. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia selesai sampai kelas 5, secara pendidikan dia sudah selesai. Sudah menyerap semua ilmu itu. Di kelas 6 itu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau dia merasa cukup kelas 5, dia pulang nggak apa-apa. Dia udah selesai dengan ilmu-ilmu itu. Tapi belum selesai dengan pendidikan. Karena di kelas 6 itu, kelas 5 kami menjadi pengurus. Kalau di SMA itu namanya OSIS. Kalau kami namanya OPPM, Organisasi Pendidikan Pondok Modern. Kan gitu ya. Kelas 5 itu. Kelas 6 udah menjadi semacam, ya sebentar lagi menuakan diri lah. Karena ada yang tamat nanti akan jadi guru. Jadi siap-siap tua dia nih, dituakan lah gitu untuk dikarbit lah untuk menjadi segera tua. Ada juga yang lebih penting Pak Kiai terkait sistem pendidikan yang diterapkan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Yeah. Jadi harus ada kesinambungan antara pengajaran dan juga pendidikan. Yeah, betul. Antara taklim dan tarbiyah. Betul. Gitu. Kalau misalnya taklim itu bisa kita pelajari, kita dapatkan lewat kita mempelajari ilmu pengetahuan. Iya, di kelas ya. Okay. Nah, sementara tarbiyah ataupun pendidikan itu yang dididik adalah mental, kemudian akhlakul karimah. Yeah. Pokoknya yang sesuatu yang sifatnya nilai, Pak Kiai. Betul. Dan Pak Kiai Zarkashi itu lebih mementingkan pendidikan akhlak, nilai. Oke. Itu seperti apa Pak Kiai? Baik. Landasan Kiai Zarkashi seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sengaja tampil begini ya. Di sini nih sebetulnya meniru cara berpakaian Kiai Haji Imam Zarkashi. Beliau itu setiap hari yang saya lihat selama 6 tahun saya di Gontor itu pakai peci saja. Gak pernah tuh kalau banyak udang pakai korban, nggak pernah saya melihat beliau begitu, nggak pernah. Asli Indonesia. Asli, peci hitam. Betul. Yang kedua yang beliau pakai adalah jas ini. Saya copot sebentar. Oke, ya. boleh. Oke. Biar para pemirsa juga tahu seperti apa pakaian di Gontor, budaya di Gontor itu biasa sekali kami begini, tentu baju. Di zaman saya belum ada baju koko, ya baju Jackie Chan itu disebut koko itu kan karena penjualnya kan engko, kok berapa kok, nah, jadi koko ya sebetulnya begitu. Itu bukan baju Islam sebetulnya. Kami pakai yang pakai ini, pakaian Barat sebetulnya. Cuma kan kalau pakai jas harus pakai dasi. Sementara kami gak berdasi, maka ini dikeluarkan di sini. Itu gaya Gontor. Lalu pakai jas, pakai baju, lalu pakai sarung. Dan begitu pakai sarung harus pakai gesper seperti ini supaya tidak kedodoran. Jadi memang dari cara berpakaian saja kami sudah diatur agar balhak. Itu namanya bi'ah, itu lingkungan, itu nilai.
yang diajarkan. Nah beliau ini bawa sorban, paling sorbannya tidak dipakai di kepala, tapi begini saja cukup. Tapi sudah sangat berwibawa karena kami tidak pernah melihat cara beliau berpakaian. Yang kami dengarkan adalah pembicaraannya, pikiran dan seterusnya. Ini gaya Pak Zar tuh kayak begini, dilanjut oleh Pak Sukri, Pak Hasan sekarang almarhum ya, maksud saya Pak Sukri almarhum juga begini pakaiannya, Pak Hasan dan para guru-guru di Gontor begini bersahaja. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Tahun 76, 77, 78, saya sudah melihat kakak-kakak kelas saya itu sudah menggunakan jas kemana-mana. Di dapur, kadang-kadang mereka ngantri, kamar mandi ada yang pakai jas. Jadi kami sudah terbiasa betul. Nah, kan tadi dikatakan kami mengambil filosofi Santi Niketan kesederhanaan. Iya, kesederhanaan. Jas tidak melambangkan kemewahan. Gitu kira-kira. Karena ini pakaian. Iya. Ya. Umat Islam harus tampil hebat, maju dalam berpakaian. Kenapa? Dalam agama. Makanya ketika kita khutbah Jumat diminta berpakaian bagus. Supaya kita juga tidak kalah dengan para pemuka agama lain yang kalau tampil di tempat ibadah mereka kan juga mewah gitu kira-kira. Bukan kemewahan ditunjukkan tapi keseriusan dalam beribadah. Jadi filosofinya adalah bagaimana umat Islam tidak minderwadik berhadapan dengan umat yang lain. Maju dalam berpakaian. Jadi doktrin itu maju dulu dalam berpakaian, percaya diri dulu, itu kan. Makanya anak Gontor tuh banyak yang percaya diri bener itu kan. Di banyak forum itu kan. Karena memang sejak awal kami dilatih kayak begini. Dan ketika kami ke masjid, kalau sudah kami berpakaian jas, pakai sarung, harus pakai sendal. Nah, jadi sendal itu sebetulnya adalah benda yang paling berharga buat kami. Kalau kami nggak pakai sendal ke masjid dipanggil oleh bagian pengajaran. Kalau kami pakai sepatu, pakai sarung dipanggil karena nggak pas. Katanya itu wad'u syai' fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu namanya. Jadi tentang konsep kezaliman diajarkan sejak awal, sejak kami berpakaian. Sebaliknya kalau kami pakai dasi, pakai jas, pakai celana, pakai sendal dipanggil. Itu nggak pas. Yang betul adalah pakai sepatu. Mas Gani bayangkan tuh. Bertahun-tahun saya didik kayak begitu. Maka begitu kami keluar, kami terbiasa tanpa sadar itu. Melaksanakan semua ajaran-ajaran etika. Itu yang disebut sebagai nilai. Nah makanya kan di kelas 3 itu kami diajarkan mengutip Aristoteles, Aristo ya dalam bahasa Arab. Al-bi'atu mazratun kubra. Ya, lingkungan itu adalah sawah besar untuk mendidik. Kelas itu ya sarana saja. Tapi pendidikan yang paling berharga itu kan yang lebih besar. Kami tidak boleh bergaul di satu konsul saja, ya kan? Yeah. Kami tidak boleh diskriminatif, harus sayang kepada adik kelas memanggil kakak kelasnya dengan sebutan Kak. Itu kan bayangan saja, itu luar biasa pendidikan yang hebat. Dan kalau kami berkelahi, pasti diusir. Itu pendidikan. Kenapa? Satu berkelahi nggak diusir, dia kan dendam, pasti cari temennya. Dia cari temennya, terus lama-lama menular, lama-lama bisa keroyokan. Anda bisa bayangkan banyak orang menitipkan anak-anak mereka ke satu orang namanya kiai. Sementara yang dititipkan ini semuanya memendam dendam, saling serang. Siapa yang mampu? Karena itu kalau ada yang bertengkar, usir, keluar. Hanya dengan begitu, kemudian kami menjadi uhwah Islamiyah, kami menjadi sangat erat. Itu pendidikan yang luar biasa menurut saya. Baik. Terus Kiai Imam Zarkashi ini kan merupakan seorang yang sangat konsen di bidang keilmuan Islam dan menyadari betul bahwasanya kemajuan suatu bangsa itu ditentukan juga oleh kualitas pendidikan. Nah, yang mau saya tanyakan seperti apa pemikiran ataupun gagasan kebangsaan dari Kiai Haji Imam Zarkashi lewat penerapannya di pendidikan di Gontor, Pak Kiai. Baik, tadi saya sudah saya jawab pertanyaan ini sebetulnya dengan cara itu tadi. Sejak awal kami diajarkan ketika kelas 2 kami diajarkan Syafi'i saja, itu berarti konsideran dalam kepala para pendiri Gontor itu yang sangat visioner, mengakomodasi pandangan bahwa yang mayoritas itu harus dirangkul. Ketika Gontor keluar, alumni Gontor keluar dari pesantren, ya, bahwa ternyata mereka ini kebanyakan Syafi'i. Mereka pakai kunut, gunakan kunut. Tapi kalau pas di masjid ada yang tidak pakai kunut, jangan pakai kunut, nggak apa-apa. Itu kira-kira akomodasi, ya. Nah, nanti ketika kami di kelas 4 diajarkan Bidatul Mujtahid, juga dalam rangka mengakomodasi perbedaan sebetulnya. Kalian nanti begitu keluar berbeda mazhab, jangan ngotot-ngototan.
Karena itu partikel kecil dari beragama. Beragama yang paling besar adalah kemanusiaan. Kira-kira mau disampaikan begitu. Nah, dalam pendidikan begitu juga. Bayangkan saja pendidikan itu kami serap dari Yunani kuno. Kan non-Islam itu sebetulnya, ya kan, diajarin pada kami. Kami pernah para pemikir dari luar. Nah, lupa saya sampaikan. Di kelas 5 atau kelas 4 saya lupa. Itu berarti kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA. Kami diajarkan sebuah pelajaran namanya Al-Adyan. Artinya agama-agama. Jadi kami diajarkan tuh apa itu Kristen, apa itu Katolik, apa itu Buddha, Hindu, Konghucu, Sabiin, semua diajarkan dan pakai bahasa Arab. Itu kan? Bayangkan saja orang jauh-jauh, orang tua mereka ini menganggap nanti kalau masuk Gontor pasti diajarkan tentang Islam. Kan gitu kira-kira, ya namanya pesantren ya Kak. Kan nggak tahu orang tuanya yang bukan lulusan Gontor, nggak tahu, pokoknya udahlah yang penting saya masukkan Gontor pasti diajarkan Islam. Tanpa mereka duga kami diajarkan agama-agama. Dan itu sangat bermanfaat. Karena saya jadi tahu agama-agama itu, semuanya agama samawi. Cuma beda nama saja. Itu kan? Kan semuanya nyembah Allah Tuhan yang satu. Ya bajunya saja berbeda. Din pasti satu, yaitu Islam. Milat pasti berbeda, ya kan? Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, ya kan? Ada yang Konghucu, Sabiin. Kan Rasulullah juga hidup bersama dengan para penganut agama-agama dengan damai. Itu kami diajarkan loh di Gontor. Subhanallah, Gontor itu hebat sekali. Ya. Pak Yai, ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Kiai. Dari melihat dari beberapa perjalanan yang tadi lewat penjelasan Pak Kiai, kira-kira inspirasi ataupun keteladanan seperti apa yang mungkin bisa ditularkan ataupun kita bisa meneladani dari sosok Kiai Haji Imam Zarkashi? Oke. Pertama beliau itu menurut saya pribadi mungkin secara pribadi Pak Kiai. Ya pribadi, mohon maaf Pak Pemirsa kalau saya terlalu bias. Saya menganggap beliau itu wali. Saya 6 tahun bersama beliau tuh kayaknya gak berani menatap wajah beliau tuh. Mata begitu enggak. Saya penunduk. Begitu besar aura beliau. Itu kan satu. Kedua, zaman saya di pesantren itu, saya melihat beliau setelah salat subuh itu bawa tasbih keliling pesantren. Itu kan. Lalu kami merasa bangga. Baik sangka kami, beliau mendoakan kami. Berhenti sejenak, beliau doa. Kami nggak tahu itu hubungan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kami menganggap itu beliau mendoakan kami. Dan semua orang kayak menghindar, takut dipanggil, takut sebagainya karena begitu berwibawanya beliau, ya kan? Yang ketiga, saya pernah ingat sekali betapa beliau alhamdulillah pernah mengajar saya di kelas, ya kan? Kebetulan mengajar itu ada keperluan beliau karena beliau pimpinan. Gimana caranya? Di satu sisi beliau ada keperluan, di sisi lain harus mengajar. Bagaimana mengontrol anak didiknya ini supaya tidak keluar, tidak ribut dan sebagainya. Maka beliau tinggalkan peci ini di atas meja mengajar. Lalu beliau keluar. Setelah itu beliau nggak balik-balik lagi karena urusan di luar. Dan kami nggak ada yang berkutik, diem aja di kamar, di kelas itu melihat karena ada peci. Sampai bel berbunyi, harusnya kami istirahat, kami nggak keluar. Menunggu. Bahkan begitu bel berbunyi, pelajaran berikutnya guru datang. Guru lain sudah datang nih kan. Begitu melihat peci, beliau tidak masuk. Kami tidak berani bubar. Akhirnya Pak Azhar datang. Ngambil peci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru keluar. Hebat sekali wibawanya beliau. Ya kan? Yang keempat, kalau beliau mengajar, ya kan? Asilah, ada pertanyaan? Gitu kan. Kami nggak berani bertanya. Sebab kalau kami salah dalam bertanya secara logika, beliau pasti marah. Tujuannya mendidik. Luruskan dulu pertanyaan kamu salah dalam berlogika. Begitu kuat logika beliau. Jadi kami diem saja nih. Bahkan yang merasa paling pintar di kelas itu diem saja. Khawatir dipersalahkan itu kan. Tapi nanti kami akan saling bertanya. Kepada guru lain paling tidak. Karena besarnya wibawa beliau. Itu cara beliau mendidik. Berikutnya. Yang saya suka adalah beliau itu. Ingat pesantren Gontor itu kan berada di Ponorogo. Ponorogo itu kan banyak warok. Ya, banyak warok Ponorogo. Itu konon mereka orang-orang sakti. Gimana tidak sakti? Itu burung merak itu yang besar dengan barong singa itu kan beratnya kan minimal 50 kilo. Ditaruh di leher. Kalau leher biasa, insya Allah patah itu leher. Begitu digerak-gerakan begini pasti patah. Ini kan ada yang 100 kilo. Kenapa tidak patah? Kalau nggak ada kesaktian nggak mungkin. Nah, oke. Ini kan ilmu kanuragan. Sementara beliau kan mengajarkan ilmu putih kira-kira begitu ya. Tapi beliau sering tuh
para warok ini dikumpulkan depan rumah, beliau ceramahi. Bayangkan itu dalam ilmu persilatan, putih bertemu dengan hitam. Saya sebagai remaja melihat itu dengan tertarik sekali, luar biasa. Ada yang duduk dengan topi lebar begini, ada yang berdiri begini. Sekarang saya menilai yang duduk tuh ilmunya yang tidak terlalu tinggi. Yang begini, ya dia merasa setara dengan kiai. Nggak apa-apa. Yang penting mereka dengarkan lu ceramah dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan saya diam-diam menyaksikan, subhanallah nih kiai saya memang luar biasa ya. Yang dididik itu bukan hanya santri dari seluruh Indonesia dan luar negeri, tapi bahkan masyarakat sekitar itu diislamkan pelan-pelan. Itu yang pelajaran yang saya ambil dari Pak Azhar. Mudah-mudahan Allah yarham, Allah masukkan beliau ke surga. Amin. Keikhlasan yang membangun sebuah pesantren yang bernama Gontor, itu kan, yang sudah mengeluarkan ribuan alumni ya di seluruh Indonesia dan luar negeri. Amin. Pak Kiai, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kami. Ya. Kita belajar ataupun menggali dari keteladanan Kiai Haji Imam Zarkashi. Oke. Ini sebelum imsak saya boleh minum ya? Baik, silakan Pak Kiai, diminum Pak Kiai. Sayang nih, pemirsa, selamat bersahur. Selamat bersahur teman-teman BKN dimanapun Anda berada. Baik, Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini, sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang bagaimana sesungguhnya perjuangan seorang Kiai Haji Imam Zarkashi yang telah menjadi motor perubahan dunia pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki semangat modernitas. Salah satu warisan terbesar beliau adalah Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang telah memiliki banyak alumni, tentu sangat berperan pada kemajuan nilai-nilai kebangsaan dan juga nilai-nilai keagamaan hingga hari ini. Semoga semangat perjuangan beliau bisa kita teladani dan menjadi titik tolak kita dalam menuju peradaban Indonesia yang lebih baik ke depan. Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran daripada ulama-ulama pendahulu kita, serta meneladani mereka, hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat? Hitam peralat menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkap menggapai dalam kelam. Mendung, benarkah bertandakan segera turun hujan deras agar semua basah yang ada di muka bumi
Siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih.